Allah ciptakan Nabi 124.000 Nabi. Ada berapa? 124.000. Dan Allah ciptakan Rasul 313. Ini Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Banyakkan Nabi. Dan di antara semua itu 124.000 dan 313 Rasul dipilih lagi sama Allah yang mendapat tugas untuk turun ke umat dan mendapat mandat Nabi dan Rasul ada jigo. Ada berapa? Jigo itu berapa? 25. Ini yang wajib kita hafal buat yang cerdas. Iya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ada berapa? 25. Sambil ngitung nggak tadi? Enggak. Ini jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, termaktub dalam Al-Quran, kisahnya, riwayatnya, sejarahnya. Terkadang kita sendiri ngaku umat Islam kadang banyak lupa sama kisah-kisah Nabi. Apalah nama kisah sinetron. Dari yang 25 Nabi ini diperas lagi, diperkecil lagi. Ada Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Artinya apa? Orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, perjuangannya luar biasa, sabarnya luar biasa. Di antara 25 Nabi itu ada 5 Nabi yang tugasnya sangat luar biasa menghadapi umat dan kesabarannya luar biasa. Bisa disingkat Mimin ya, atau Nimin ya, biar gampang. Mimin, ada Mimin. Iya, Mimin. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Balik lagi biar hafal. Pertama tadi apa? Nabi Muhammad. Kedua Nabi Isa. Ketiga Nabi Musa. Keempat Nabi Ibrahim. Kelima Nabi Nuh. Bawa pulang, kantongin. Ini yang 5 ini perjuangannya luar biasa menghadapi umat yang merekeduang. Ngerti merekeduang? Merukul, melebihi kebon, dungkul. Nabi Nuh alaihi salam luar biasa perjuangannya menghadapi umat. Kanjeng Nabi Nuh sabarnya luar biasa, umatnya merubul. Jangankan yang lain, anaknya dia bader banget. Punya anak berubul namanya Kan'an. Kata Allah, udah Nuh, lu bikin perahu aja dah. Tuh, suruh bikin perahu Nabi Nuh. Musim panas kayak begini, suruh bikin perahu di atas gunung. Lah umatnya nggak seneng, bego kali Nuh. Orang gila, panas-panas begini segala bikin perahu. Mau banjir di mana? Tuh. Tapi Nabi Nuh apa marah? Kagak. Terus saja bikin perahu. Biarin masyarakat sekitar yang gak senang sama Nabi Nuh bego kali, Nuh gila kali. Udah Nabi Nuh kali perintah Allah, ngukruk jalan. Terus udah jadi perahu, ya Allah ini udah jadi, udah biarin dulu. Udah bikin jadi aja. Udah gitu saking gedeknya masyarakat, beramai-ramai malam-malam datang ke perahu Nabi Nuh. Masyarakat yang kagak senang sama Nabi Nuh datang, diberakin itu perahunya. Kita mau bikin madis begini, belum ada yang ngeberakin. Ya. Tapi Nabi Nuh apa marah? Kagak Nabi Nuh. Tapi akhir kemudian apa? Ada orang pada sakit, dikasih sakit sama Allah semua. Dikasih sakit, yang bengek, yang bodoh, budi, kura, kudi, segala, udah macam-macam penyakit.
luar penyakit dalam, berobat ke tabib kagak sembuh-sembuh, ke orang pintar malah yang kita digoblok begini. Tuh, kagak sembuh-sembuh, itu azab dari Gusti Allah. Akhirnya ada satu orang nyari kayu naik ke gunung. Naik ke gunung nyari kayu, yang dimana di gunung itu Bino bikin perahu. Nyari kayu, bahasa Jepangnya itu ngerepek. Oh gitu ya. Iya. Dia punya penyakit budi, gatal eksim. Tuh, jatuhlah kepleset ke perahu Nabi Nuh yang banyak kotoran itu. Sembuh. Oh, jadi cakep lagi kulitnya. Kayak luluran gitu. Jadi cakep, hilang penyakitnya, kan senang dia. Seneng. Yang namanya orang, Bu, ketahuan sakit lama tiba-tiba sembuh, pasti tetangga nanya, "Lu berobat di mana?" Kan begitu ya. Enggak dulu, enggak sekarang. Sama. "Lu berobat di mana?" Katanya, "Gua mau enggak kemana-mana." "Di mana sih?" "Di sana di gunung." "Di mana?" "Di perahunya Nuh." Wah, kan itu kotoran kita semua. Iya. Kita kena kotoran di situ, sembuh. Akhirnya semua yang sakit pada datang ke perahu itu pada ngambilin. Sampai bersih. Inilah pembelaan Allah. Senjata makan. Iya. Kalau karena Nabi Nuh ikhlas ridho, ini semua geraknya Allah, biarin nanti Allah juga yang bela. Akhirnya ternyata dia sendiri yang bersihin, enggak perlu Nabi Nuh ngambil tukang setim. Iya. Bersih, itulah pembelaan Allah. Sampai aja dikasih banjir bandang, dikasih banjir luar biasa. Sabarnya ngadepi anak-anaknya, anaknya merugul masih tetap sayang Nabi Nuh. Ketika banjir tetap diajak anaknya, "Ya bunayya kemana, wahai anakku, ayo naik nah sama abah." "Nggak naik sama abah, ini banjir." "Nah, kagak bah, saya mau lari ke gunung." "Nah, gunung juga bakal tenggelam nah." "Enggak bah, saya cari gunung yang paling tinggi." Tetap Nabi Nuh ngajak terus, biar baternya diajak terus itu anak. Orang tua sebater-baternya anak tetap sedih, Nabi Nuh gak sedih. Nah, biar itu anak merugul, tetap ketika anaknya kelelap mati, Nabi Nuh sedih. Tuh, apa kata Allah, "Wahai Nuh, jangan kau tangisi, jangan kau sedihkan. Sebab apa? Biar anakmu darah dagingmu, kalau beda iman itu kagak ada waris, putus nasabnya." Kalau orang tuanya muslim, anaknya non muslim itu putus nasab, nggak ada waris. Anaknya muslim, orang tuanya non muslim, putus nasab, kagak ada waris. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat ulul azmi, sabar ngadepi umat. Perjuangannya luar biasa, ngelawan bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh tadi sama anak ya, Nabi Ibrahim sama bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim juga bikin berhala. Nabi Ibrahim ngajak umat iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Bapaknya gabungnya sama Namrud. Perjuangannya luar biasa. Sampai saking risihnya takut umat semua pada nyembah berhala. Malam-malam kan Nabi Ibrahim datang ke persembahannya. Ibarat sekarang malah ke majelisnya Namrud tuh. Iya, ke majelis Namrud. Dihancurin kan berhala-berhala itu. Perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa. Perjuangannya Nabi Ibrahim luar biasa. Sampai apa Nabi Ibrahim ditangkap sama pasukan Namrud, dibakar 40 hari 40 malam, dibakar Nabi Ibrahim. Turun malak Jibril kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, butuh bantuan apa engkau? Akan aku hancurkankah istana Namrud ini?" Apa kata Nabi Ibrahim? "La ya Jibril, hasbi Rabbi an su'ali." Cukup Tuhanku tahu apa yang aku mau. Maka Nabi Ibrahim bertasbih, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Maka turun perintah Allah, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau. Tuh, "Ya naru kuni bardan," dinginlah engkau. Dingin api. Nabi Ibrahim malah kedinginan, dibakar. Maka datang lagi perintah, "Wassalaman ala Ibrahim." Selamatkan Ibrahim. Kalau timbang disuruh dingin doang bisa mati kedinginan Nabi Ibrahim. Tapi wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam dibakar, bukannya angus malah seger. Selesai 40 hari padam api, dikorek-korek, Nabi Ibrahim nyengir. Aduh, seger katanya. Lebih bingung Namrud.
Perjuangan Nabi Ibrahim luar biasa menghadapi umat, kesabarannya menghadapi umat yang luar biasa, maka mendapat gelar ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Musa berantem sama bapak angkatnya, Bang. Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa. Ini perjuangannya luar biasa Nabi Musa. Senjatanya cuma satu tongkat, artinya apa? Pegang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang tuh, ngajak umat beriman, ngajak umat bertauhid kepada Allah, walaupun ngadepi seperti ini, tapi terus berjuang itu Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa perjuangannya. Dikejar tentara Fir'aun Nabi Musa, dikejar lari teruntuk di satu lautan. Bingung Nabi Musa, maju laut, mundur musuh. Akhirnya apa? Munajat kepada Gusti Allah. Kanjeng Nabi Musa diberi pertolongan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Dipukulkan tongkatnya di lautan, maka terbelah lautan menjadi jalan. Begitu teruslah pasukannya ngelewatin laut. Fir'aun pun ngejar. Di tengah perjalanan Fir'aun, di tengah laut, Nabi Musa pasukannya udah nyebrang sebelah sono. Di situ baru airnya nyatu lagi, setelah Fir'aun. Fir'aun baru ngomong, ya Musa, ini aman tuh birabbik, wahai Musa, aku iman kepada Tuhanmu. Udah kelewat, udah belum segini. Kadang-kadang orang begitu, bila udah susah baru ingat Allah. Di planet sono. Nabi Isa sama, Nabi Isa perjuangannya luar biasa. Sampai Nabi Isa mah nggak punya rumah, nggak punya bini sampai sekarang. Dari dalam perut udah difitnah. Nabi Musa mah bukan akhirnya di dalam perut aja udah difitnah, dianggap anak jadah. Karena apa? Ibunya bunting kagak ada lakinya. Kan aneh. Dulu mah aneh, kalau sekarang mah nggak aneh. Iya. Ibunya hamil kagak ada suaminya. Kan aneh. Difitnah. Wah, difitnah Siti Maryam berzina, difitnah udah macam-macam udah. Nabi Isa itu dalam perut difitnah, begitu lahir juga diasingkan, dibawa pulang difitnah lagi. Di situ bayi yang bisa ngomong adalah Kanjeng Nabi Isa. Masih bayi udah bisa bicara dengan fasih. Tuh sebagian iman kepada Nabi Isa. Dikejar-kejar pasukan, dikejar-kejar musuh Nabi Isa. Akhirnya apa? Nabi Isa diangkat sama Allah di langit. Sampai sekarang Nabi Isa masih ada, belum punya bini. Tuh Nabi Isa, ada yang mau daftar? Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya, lebih-lebih luar biasa perjuangannya. Nabi Muhammad nggak ada cerita dibakar api, Nabi Muhammad nggak ada cerita bikin perahu, Nabi Muhammad nggak ada cerita bawa-bawa tongkat. Di perjuangan Nabi Muhammad, wafat Nabi Muhammad, tapi perjuangannya, syariatnya sampai sekarang ke kita. Nabi terdahulu ketika nabinya wafat udah selesai ajarannya. Nabi Nuh meninggal udah selesai patrah tuh, nggak ada lagi yang memperjuangkan. Nabi Isa begitu. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ada yang lanjut perjuangan Ashabul Kahfi. Selesai Ashabul Kahfi udah 500 tahun nggak ada agama, maka disebut jahiliyah. Baru lahir Nabi Muhammad, di situ ada peradaban. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi, biar kagak bawa perahu, kagak mempan dibakar api, ya, kagak bawa tongkat, mujizat di tongkat, kagak bawa segala macam kayak nabi-nabi yang dulu. Tapi perjuangan Kanjeng Rasul Nabi kita sampai sekarang, moga-moga terus sampai ke anak cucu kita. Amin. Iya. Kenapa? Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa perjuangan Rasul bisa sampai sekarang? Karena Rasul memiliki akhlak yang luar biasa. Maka di antara yang 5 ini ulul azmi, satu yang mendapat gelar Al-Amin. Mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasul mendapat gelar Al-Amin saat itu di Mekah lagi pada berebutan, ribut. Ka'bah itu dipugar, direnovasi. Hajar Aswadnya dicopotin. Hajar Aswad di pojokan ini dicopotin dulu karena ini Ka'bahnya mau direnovasi. Begitu selesai renovasi Ka'bah, ini Hajar Aswad mau ditaruh lagi. Berebutlah 4 kaubilah itu. Tawuran lah 4 golongan itu. Tuh, pada tawuran. Gua yang berhak sampai ribut di hadapan Ka'bah. Enggak putus, sehari, 2 hari, seminggu enggak putus. Akhirnya kata kepala suku, udah gini aja, yang pada ribut lah, kita sama-sama niat baik, semua niatnya bagus, pengen taruh Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Ini niat bagus, tapi niat bagus kalau caranya salah, jadi begini akhirnya.
Tuh, pada ribut. Tuh, ini pengen pada ribut. Tuh. Terus gimana caranya? Udah, besok kita lihat. Habis subuh siapa yang lewat di pintu ini? Tuh, berarti itu yang berhak memutuskan siapa yang berhak nanti naruh Hajar Aswad ke tempatnya. Semua pada ngintip ke kepala-kepala sukunya. Begitu habis subuh ternyata apa? Yang lewat di situ adalah Rasulullah. Rasul masih muda, belum jadi nabi, belum. Rasul masih muda. Nah, ini benar Muhammad. Ayo kumpul jamaah semua. Muhammad ini adalah nggak pernah bohong. Kita tahu dari kecil dia nggak pernah bohong. Sekarang kita minta pendapatnya. Masih muda, udah dipintain pendapat. Seluruh sesepuh kumpul di hadapan Ka'bah. Dipanggil, ya Muhammad Da'al, ayo wahai. Sini ya Muhammad, ya ada apa? Ini kami semua 4 golongan ini lagi bertikai. Udah seminggu pada tawuran, udah pada masa golok. Ngapain rebutan ini nih? Siapa yang berhak naruh Hajar Aswad ke tempatnya? Nah terus, kami semua sepakat siapa orang yang pagi ini melintasi pintu ini maka yang berhak. Ternyata engkau yang melintas ya Muhammad. Akhirnya apa? Oh begitu. Oh, akhirnya udah gampang. Rasul buka sorbannya. Sorban Rasul panjang kayak begini, panjang kan 4 sisi. Apa sebutnya 4 pojok. Nah itu yang bertikai kan 4 golongan, 4 kabilah. Nah digelarlah sorban Rasul. Panjang digelar. Sekarang kata Rasul, udah masing-masing setiap kepala suku dari 4 golongan pegang pojoknya masing-masing. Berarti kan 4 pojok tuh. Adil kan semua, pegang 4. Nah, mana Hajar Aswadnya ini? Taruh di tengah sama Rasul. Taruh di tengah sorban. Taruh. Ayo sekarang bareng-bareng dari 4 golongan ini 4 suku masing-masing angkat bareng-bareng. Pegang pojokan sorban begini ya. Diangkat bareng-bareng kan. Hajar Aswadnya di tengah. Adil, semua ikut ngangkat. Tuh, hebat keputusan Rasul. Itu mereka semua yang tua-tua pada bingung, belum ketemu cara begitu. Jadi gini ya, orang itu nggak perlu tuanya. Tua kan kagak ngerti. Ya, tapi Rasul masih muda, udah dapat keputusan Rasul seperti itu. Udah, sekarang angkat bareng-bareng, diangkat bareng-bareng. Begitu diangkat bareng, ayo kita deketin ke tempatnya. Bareng-bareng didekati ke tempatnya. Terus dari pojokan-pojokan ini semua, ayo semua mendekati, semua bareng dideketin tuh. Semua dari 4 orang ini bareng ngedeketin, pegang bareng-bareng. Begitu dipegang bareng-bareng, ayo kita taruh bareng-bareng. Adil, semua ikut bareng-bareng naruh Hajar Aswad ke tempatnya. Selesai, nggak ada yang ribut. Tuh, alhamdulillah. Maka Rasul dapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Rasul terpercaya. Ketika ada pertikaian permasalahan itu semua selesai, nggak ada yang kesinggung, semua gembira. Ini baginda Rasulullah SAW luar biasa. Manusia yang pertama akan dibangkitkan di hari kebangkitan itu, di hari kiamat adalah Kanjeng Rasul. Begitu dibangunin sama malaikat Jibril, "Qum ya Muhammad ya Rasulullah, qum bangun." Begitu bangun, Jibril, hari apa ini? Hadza yaumul ba'ats, wahai Muhammad ya Rasulullah, ini adalah hari kebangkitan. Apa yang dicari? Bukan bapaknya. Rasul lahir nggak pernah memandang wajah bapaknya, nggak tahu wajah bapaknya, belum pernah ketemu sama bapaknya karena Rasul 2 bulan dalam kandungan udah ditinggal ayah, wafat bapaknya. Rasul nggak cari abahnya, nggak cari umiknya, Rasul nggak cari anaknya, nggak cari Hasan Husain, tapi Rasul cari, ya Jibril, aina ummati, mana umatku wahai Jibril? Belum pada bangun, umatnya pada tidur. Biasa umat malah ada kedul. Umatmu belum bangun ya Rasulullah. Rasul sayang sama kita, sama umat, ya Allah luar biasa. Kita timbang suruh baca selawat doang ya susah. Ya, Rasul membela kita dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka timbal balik kita sama Rasul, udah sholawat yang banyak. Kita sholawat yang banyak, sholat jangan ditinggal. Ikuti pelan-pelan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ini Rasul yang luar biasa. Orangnya sudah nggak ada, secara jasadnya sudah wafat, tapi ajarannya sampai ke kita. Padahal nggak ada sejarah Rasul datang ke Teluk Bangu. Iya benar, nggak ada cerita Rasul datang ke Teluk Bangu. Tapi kenapa ajarannya sampai ke Teluk Bangu, sampai ke kita? Inilah hebatnya ajaran baginda Rasulullah SAW, diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama, para wali, para ulama, sampai ke kita. Kita nggak pernah ketemu Rasul, nggak pernah mandang wajah Rasul, tapi ada iman di hati ini. Betul?
Tapi kita percaya sama Rasul, kita cinta. Ini cinta yang luar biasa. Makanya kata Rasul kepada sahabat, wahai sahabatku, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang memandangku, kemudian iman kepadaku. Senang sahabat semua. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Tapi bahagia, bahagia, bahagia. Liman lam yaroni wa amanabi. Umat-umatku yang belum pernah bertemu denganku, tidak pernah memandang wajahku, tapi ada iman di hatinya kepadaku. Ia percaya kepadaku. Ini yang paling bahagia, mah. Kalau yang ketemu kumpul bareng wajar, cinta ge. Iya, wajar, seneng ge. Tapi ini umatku, nanti umat akhir. Dia nggak pernah memandang wajahku, nggak pernah ketemu denganku. Bahkan ziarah ke makbarahku juga jarang. Kadang-kadang yang sampai mati nggak pernah jarah ke makam Rasul. Murah ada duit. Iya, karena nggak punya duit. Iya. Tetapi ada iman, tapi ada cinta di hati. Ini yang bahagia, kata Nabi. Bahagianya sangat luar biasa. Biarin, nggak apa-apa, mereka nggak sempat ziarah ke makbarahku. Karena memang duitnya orang ada. Ya, biarin, ada yang emang nasib semua bisa ziarah ke sana. Ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada yang kagak bisa. Nggak apa-apa, tapi mereka bersolawat dari rumahnya sampai solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul, ya Allah, akhlak luar biasa, Bu. Nggak pernah marah Rasulullah. Enggak, dikencing aja nggak marah. Lagi pengajian begini kan ada orang songong banget. Manggilin Rasul 4. Nggak beda sekarang mah ke Ustadz dan tat. Ada kan yang begitu ya, tat. Rasul lagi pengajian begini, datang. Ya Allah, mana nggak pakai sendal itu orang. Pakai itu Sayyidina Umar udah ketek banget sama dia. Songong nih orang nih. Ada apa? Apa katanya? Saya pengen ngencing. Tempat ngencing di mana? Ya Allah, di mana pengen ngencing itu orang. Satu marinenya itu ngomong pengen ngencingnya sambil cer, Bu. Ngencing di dalam masjid. Itu Sayyidina Umar udah gede banget. Sayyidina Umar kan paling kuat, betul banget. Udah mau nyabut pedang aja. Ya kita begini pula, ada orang kita lagi pengajian begini tiba-tiba datang cer aja kencing. Kita apain kira-kira? Begitu Sayyidina Umar bangun menyambut pedangnya di tempat sama Rasul. Gak usah Umar, gak usah marah. Ya Allah, Rasulullah luar biasa. Jangan marah. Ini kan orang kampung, orang pedalaman. Dia mah udah biasa kencing di mana baik. Ada pohon gak dikencingin, tiang listrik dikencingin, ban mobil gak dikencingin. Udah kita pel aja. Sekarang kalau kita sakitnya tuh di sini. Dia sampai tua, sampai mati nggak hilang. Udah biarin, maklum orang kampung. Tapi songong deh ya Rasulullah. Iya maklum, namanya orang kampung, kurang ilmu, kurang tata krama. Dia dari pedalaman. Wajah bin Aqsal Madinah tirajulu yas. Ya Allah, Rasul kagak marah. Kalau kita ya Allah, kita belajar akhlak Rasulullah. Gusti, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca salawat askilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan rahmat panjang Nabi Muhammad, kasihan rasa bimbang jalma zalimin, kaluarkan abdi tina lingkungan
dijamin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga berkah semuanya punya panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya. Allah selalu bimbing kita untuk bisa ibadah. Allah bimbing kita untuk bisa berzikir, bersolawat kepada Rasulullah. Allah selamatkan kita semua, sekeluarga kita, anak, mantu, cucu, semua keluarga selamat dunia, selamat akhirat. Dan kita doain guru-guru kita, almarhum, almarhumah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bakin Nurul, juga guru-guru yang lainnya, pejuang-pejuang Islam yang ada di wilayah sini, kampung ini, desa ini, guru-guru ngaji, guru majlis taklim yang sudah tiada, semoga dalam rahmat dan ampunan Allah, Allah berikan terang dan luas alam barzahnya, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Guru-guru kita yang masih ada, Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kemudahan milik rezekinya, dan Allah berikan kekuatan istiqomah untuk bisa ngajak umat ibadah, ngajak umat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang jadi hajat harapan guru-guru kita senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua jamaahnya, pecintanya, pengikutnya senantiasa kecipratan barokahnya. Apa yang dicita-cita oleh kita semua hasil maksud qabul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.